Selamat datang di siaran perdana ISAKA TV, Ikatan Sahabat Autoimun Kalimantan. Pada hari ini tanggal 17 Agustus 2024, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Bersama saya Anggarda, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai apa sih itu ISAKA. Nah, soalnya ini perdana ya. Kali ini kita kedatangan tamu yang tidak lain tidak bukan adalah pendiri dari ISAKA, Ikatan Sahabat Autoimun Kalimantan, sekaligus sebagai Ketua IRA, Perhimpunan Rheumatologi Indonesia Cabang Banjarmasin, yaitu Dr. Inyoman Suarjana, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi. Kita sambut beliau. Yeay! Halo dok. Selamat siang, Dr. Anggarda. Iya, salam sehat. Salam sehat. Iya. Tuh, salam ISAKA, dokter. Salam ISAKA. Ya, kayak gini nih salam ISAKA. Merdeka. Merdeka. Dirgahayu dulu. Dirgahayu Republik Indonesia yang Indonesia. ke-9. Mudah-mudahan Indonesia semakin berkembang, makin maju, makin makmur. Amin. Dan juga nanti ke depannya di bidang kesehatan. Jadi sahabat-sahabat kita yang memerlukan pengobatan menjadi lebih mudah. Iya, betul dok. Ya. Makanya ini ada ya dok ya, ISAKA TV ini ya dok. Iya, kita memang sengaja dari IRA Cabang Banjarmasin ingin menyebarkan informasi masalah rematik Jakarta selama ini, walaupun kita sudah sering mengadakan webinar awam. Ya, betul dok. Kita juga perlu menyampaikan lagi melalui ISAKA TV. Ya, mudah-mudahan nanti kita sebut pemirsa baik yang sehat maupun yang sedang pengobatan sebut sahabat. Sahabat autoimun ya dok ya. Sahabat ISAKA. Sahabat. Jadi semua kita sebut sahabat. Siap. Bukan orang sakit, sahabat. Jadi kalau misalnya sahabat orang dengan lupus, ya sahabat sahabat lupus gitu ya. Siap, sahabat dokter. RA ya gitu ya. Iya. ISAKA tuh kapan sih dok berdirinya? Jadi dulu ceritanya begini ya. Jadi ISAKA itu sejak saya tugas di sini ya, ditugaskan sebagai tamat pendidikan rheumatologi. Jadi banyak pasien-pasien yang menanyakan di Banjarmasin kenapa nggak dibikin perhimpunan awam gitu. Oh iya. Seperti di tempat lain kan sudah banyak ya. Nah sekarang waktu saya berpikir apa sih nama yang cocok? Nah apa nama yang cocok ya? Setelah mencari-cari banyak usulan tapi kok kayaknya nggak pas gitu ya. Akhirnya ketemulah nama ISAKA. Iya dok. ISAKA, Ikatan Sahabat Autoimun Kalimantan. Ini nih tulisannya nih. Iya, begini ya ISAKA. Dan itu pun telah kita cari ISAKA. Kalau Dr. Anggarda googling ya, ternyata ISAKA itu juga punya arti. Oh, nama ISAKA sendiri itu ya dok ya? Jadi kalau orang yang bernama ISAKA itu ternyata orang-orang yang punya tekad kuat, menjunjung kebenaran, optimis begitu. Oh, bahasa apa itu dokter? ISAKA. Bukan Indonesia tapi kayaknya dok ya? Sepertinya mungkin seperti jenis belum tahu ya kalau ada gitu mungkin ya dok ya. Oh ya. Saya dulu pakai ISAKA kok seperti bahasa Jepang gitu ya, tapi sebenarnya bukan sih. Jadi akhirnya sekitar 4 tahun yang lalu saya mendirikan ISAKA dan kemudian saat ini sih anggotanya sudah lebih 500 ya. Iya betul. 500 sahabat-sahabat kita autoimun. Itu walaupun tidak spesifik ya, tidak hanya satu jenis penyakit autoimun. Jadi semua kita gabung situ dan itu sudah kita punya grup-grup ya. Ada WA grup ya, WA grup. Jadi kita itu tujuan untuk komunikasi, saling membantu, saling memberi semangat ya, dan juga dari kita juga bagaimana nanti ke depannya pasien-pasien sahabat-sahabat kita ini mendapat pelayanan yang terbaik gitu. Karena untuk pengobatan penyakit rematik tidak hanya dengan obat ya. Jadi memberikan edukasi, motivasi juga itu sangat penting. Nah, gitu ya. Jadi itulah sedikit sejarah ISAKA ya. Logo juga kita bikin waktu itu. Nah iya, ini ya logonya. Jadi kita ingin melihat bagaimana saya menggabungkan antara autoimun dengan lokal. Jadi lokal di Banjarmasin maksudnya. Iya, di Kalimantan lah ya. Jadi makanya ini kita buat seperti ini ya. Ini kan. Ini dokter yang buat dok logonya. Ya saya yang mendesain, cuma yang gambar nih yang lain. Berarti dokter yang ininya inspiratornya gitu. ya. Jadi ini kan khas untuk perisai ya, perisai dari Dayak ya, Dayak khas orang Dayak ini ya. Nah ini warna kuning nih
Ini bersalaman seperti itu maksudnya saling memberi semangat ya. Kupu-kupu kan itu lambang dari autoimun ya. Autoimun, betul. Ini adalah gambar sasirangan ya. Sasirangan itu khas juga Banjarmasin ya. Banjarmasin, dan ini bintang sudah tahu kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu. Jadi itu di atas istilah ketuhanan yang Maha Esa. Iya, betul. Istilah yang pertama gitu ya. Itulah sedikitnya. Ini masalah merah putih. Nah, negara kita ya. Kenapa ke ujung-ujungnya nih tidak bulat gitu? Karena ini ISAKA itu anggotanya dari bermacam-macam ya. Umur, jenis kelamin, kemudian suku, daerah. Jadi banyak, dan gejalanya juga bermacam-macam, makanya dia banyak sudutnya. Gitulah sedikit secara singkat ulasan mengenai logo ISAKA. Jadi selain kita tuh pasien-pasien atau sahabat autoimun bukan pasien ya, sahabat autoimun saling support ya dok. Misal ada yang dirawat gitu kan katanya ada yang menjenguk, kasih support yang gitu ya dok ya. Jadi kalau ada yang dirawat itu pengurus ya, terutama pengurus termasuk saya juga ya. Dokter Angkada juga pernah kita ajak untuk memberi support. Karena support mental itu sangat penting banget ya. Jadi kalau orang sakit ada yang memperhatikan, itu modal besar dia untuk baik gitu, untuk sembuh. Karena obat itu menurut saya ya harus bersamaan, beriringan dengan support kita. Nah begitu. Jadi nggak bisa ya kita mengesampingkan tentang psikis itu ya dokter ya. Karena dukungan baik dari keluarga, dukungan orang-orang luar ya, dukungan kita ya sebagai, apalagi kita ya sebagai tenaga medis mau deket dengan pasien itu luar biasa senangnya. Jadi kita harus menyatu. Seperti saya dokter, jangan kita merasa dokter, pasien nggak ada. Saya nggak pernah berpendapat itu. Semua sama. Jadi saya anggap itu adalah sahabat. Makanya saya sebut sahabat. Jadi sahabat gitu. Karena suatu saat juga kita mungkin perlu sama beliau. Misalnya kita belajar dari bagaimana cara sahabat-sahabat kita itu bisa bertahan. Ya, bertahan dengan kondisi yang seperti itu, kita juga belajar bahwa dia ternyata bisa survive gitu dengan kondisi seperti itu, tidak banyak mengeluh. Nah, gitu. Iya, betul sekali. Ya gitu, itu sejarah singkat. Berikutnya mungkin tentang belum dokter, tunggu dokter. Kira-kira seperti itu ya, sahabat autoimun. Jadi sudah tahu ya, ISAKA itu apa sih? Ikatan Sahabat Autoimun Kalimantan yang sekarang ada wadahnya untuk edukasi sebagai dukungan juga ini ya dok ya, ISAKA TV. Ya, udah dijelaskan juga sama Dokter Nyoman tadi tentang logo-logonya. Kali ini dok, mungkin ini kan karena siaran perdana, pasti banyak yang bertanya-tanya. Ini tuh nanti kedepannya akan membahas apa sih gitu? Khusus pasien-pasien yang seperti apa sih? Nah, supaya nanti pas sekali dengan audiens atau pemirsa atau sahabat yang lain yang menonton ini. Nah, nanti saya akan ikutin terus nih ISAKA TV karena pembahasannya mengenai ini. Nah, ini tuh penyakit apa ya dok ya kira-kira yang akan kita bahas? Jadi saya berkeinginan nanti dengan adanya siaran ISAKA TV ya, jadi baik orang-orang awam itu akan mendapat informasi ya, informasi. Nanti silahkan di situ bertanya tentang apapun, nanti akan bisa kita jawab langsung atau dalam episode berikutnya. Misalnya ada dari sahabat-sahabat kita atau yang mendengarkan siaran ISAKA TV pingin pencerahan tentang apa, nanti kita atur. Nah, atur tentang apa yang pingin dijelaskan gitu ya. Nah, mungkin saya sedikit. Nah, ini karena siaran perdana ya, jadi kita sedikit membahas tentang penyakit rematik ya. Penyakit rematik ternyata. Karena selama ini masyarakat masih sering salah kaprah tentang penyakit rematik. Iya, betul dokter. Kalau dengar penyakit rematik, asam urat ya dok? Pasti dihubungkan dengan asam urat. Itu yang betul sekali dokter. Itu yang ingin kita berusaha untuk memberi edukasi ya, supaya kalau penyakit rematik tidak hanya asam urat. Salah satu saja. Sedangkan masih banyak penyakit rematik yang lain yang perlu diwaspadai oleh sahabat-sahabat kita. Ya, gitu ya. Jadi bicara masalah penyakit rematik. Nah, apa itu penyakit rematik ya? Yang ada ya. Apa itu ya, dok? Penyakit rematik itu adalah penyakit yang menyerang
jaringan muskuloskeletal namanya. Muskuloskeletal apa lagi itu, dokter? Muskuloskeletal ya. Ya. Muskulo itu artinya otot. Oke, dok. Skeletal Otot. tulang. Ya, siap. Nah, jadi penyakit yang menyerang otot dan strukturnya, dan juga tulang termasuk sendi dan strukturnya. Ya. Jadi penyakit yang menyerang otot, tulang dan strukturnya itu kalau ada keluhan seperti itu, itulah disebut penyakit rematik. Ya. Walaupun ada penyakit-penyakit rematik tertentu tidak hanya menyerang muskuloskeletal. Jadi ada gejala di luar itu. Ekstra Ya, dari muskuloskeletal. jadi ada menyerang sendi, ada juga gejala di luar sendi. Nah, itu penyakit rematik. Jadi apa? Penyakit rematik adalah penyakit yang menyerang jaringan muskuloskeletal. Ingat ya. Nah, sekarang Muskuloskeletal. kita kelompokkan secara garis besar ya. Ya, dok. Biar sahabat-sahabat dapat apa? Pemahaman ya. Oke. Apa itu yang Jadi pertama, dok? penyakit rematik dikelompokkan, kalau kita kelompokkan ini menurut saya pribadi ya. Kalau kita kelompokkan tidak ada textbook nih ya. Jadi ya ini ilmu khusus nih dari Dokter Nyoman ini. Iya, jadi saya kelompokkan menjadi dua. Dua, siap, dokter. Penyakit rematik autoimun dan penyakit rematik non autoimun, bukan autoimun. Oke, dokter. Karena dua penyakit rematik ini sangat berbeda. Ya. Dalam gejala dan tata laksananya sangat berbeda. Jadi itu ya. Jadi penyakit rematik autoimun dan penyakit-penyakit rematik non autoimun. Apa itu penyakit rematik autoimun? Dokter. Nah, tadi kan penyakit rematik sudah dijelaskan. Ya, penyakit yang menyerang jaringan muskuloskeletal. Sedangkan penyakit rematik autoimun adalah penyakit rematik yang dasarnya adalah penyakit autoimun. Itu apa itu penyakit autoimun? Nah, itu. Nah, Saya tuh gimana, dokter? Bisa dijelaskan? Penyakit autoimun adalah penyakit di mana auto itu artinya sendiri, imun sistem kekebalan. Ya. Sistem kekebalan kita menyerang tubuh sendiri. Oke, harusnya menyerang siapa, dokter? Harusnya sistem kekebalan kita kayak kita andaikan tentara ya, itu menyerang musuh. Ya. Musuh dari luar. Ini bunuh diri ya, dokter? Tapi dia tidak bisa membedakan mana musuh, mana teman. Jadi tidak ada membeda sehingga dia menyerang tubuh sendiri. Tubuh sendiri dianggap asing oleh tubuh sendiri. Nah, gitu ya. Sistem imun kita itu kita andaikan seperti tentara lah. Nah, tentara. Cuma penyakit autoimun ini punya tentara khusus, Kopassus. Nah, anggaplah begitu ya. Jadi dia tentara yang khusus menyerang misalnya jaringan tertentu. Nah, yang spesifik gitu. Jadi makanya dia akan terbentuk namanya tentara khusus yang disebut autoantibody. Autoantibody. Jadi sistem yang menyerang tubuh kita itu akan membentuk suatu zat yang disebut autoantibody yang bisa terdeteksi pada penyakit autoimun beda-beda ya. Beda penyakit autoimun, beda autoantibodinya. Sangat berbeda dengan penyakit rematik non autoimun. Dia tidak ada autoantibody. Dan juga kalau penyakit autoimun ini bersifat sistemik. Apa itu sistemik? Seluruh, menyeluruh. Iya, sistemik itu artinya menyerang semua. Semua yang dialiri darah itu bisa terkena gitu. Sistemik ya. Kalau penyakit non autoimun biasanya bersifat lokal. Nah, apa contoh penyakit rematik autoimun? Rematik autoimun? Banyak sekali, dokter. SLE, dokter. Lupus. Saya bilang awan tentang lupus. SLE itu systemic lupus erythematosus. Kemudian rheumatoid arthritis. Orang bilang RA. Kemudian ada Sjogren syndrome, systemic sclerosis itu ya, dokter. Kemudian tuh katanya ada namanya autoinflamasi, itu beda lagi ya, dokter? Iya, benar. Jadi itu untuk penyakit rematik non autoimun itu juga ada istilah autoinflamatori. Ya, sebenarnya autoinflamatori ini juga ada keterlibatan sistem imun, cuma tidak spesifik ya. Jadi contohnya misalnya pasien dengan ankylosing spondylitis ya, atau psoriatic arthritis. Jadi tiba-tiba ada inflamasi tubuhnya ya, dan itu memang tidak terbentuk autoantibody di situ. Nah, jadi dia bisa tiba-tiba radang aja. Jadi tiba-tiba muncul autoinflamasi, peradangan yang auto tiba-tiba muncul gitu. Nah, tidak itu ada yang Kopassus yang tadi itu ya? Ya, tidak ada autoantibodinya. Nah, gitu. Jadi itu ya.
Kalau penyakit rematik non autoimun yang lain seperti misalnya osteoartritis, itu orang bilang sering pengapuran ya. Oh, yang asam urat tadi dokter? Nah, asam urat ini juga penyakit rematik non autoimun ya, itu yang disebut apa? Kalau penyakit asam urat disebut gout, arthritis gout. Saya di ya. sini. Iya. Arthritis gout gitu ya. Jadi karena ininya kalau sahabat-sahabat semua, jadi penyakit rematik yang disebabkan oleh asam urat itu disebut dengan gout ya. Arthritis gout. Itu memang dasarnya ini adalah penyakit genetik ya. Jadi biasanya itu pasti ada turunan lah ya. Jadi penyakit ini banyak menyerang laki-laki ya, laki-laki, kemudian apalagi dia badannya tambun gitu ya. Nah itu biasanya sudah predisposisi terjadinya penyakit rematik gout ya. Nah gitu ya. Nah jadi saya sarankan kalau sahabat-sahabat semua kalau menderita keluhan muskuloskeletal tadi, ya harus dipastikan ini ya termasuk jenis penyakit rematik yang mana. Nah gitu. Karena nggak semuanya tadi ya dok ya. Iya, jadi yang penting waspada dulu ya, terutama terhadap penyakit rematik autoimun. Kewaspadaan. Nah, gimana cara waspada penyakit autoimun? Nah, sebelum lanjut kita minum dulu bagaimana dok? Oh iya. Minum ya dokter. Iya. Gak haus kayaknya nih. Iya. Iya. Oke. Jadi ini apa yang harus diwaspadai gitu ya dokter ya? Ya kapan kita curiga itu suatu penyakit rematik autoimun. Nah ini juga penting untuk sahabat-sahabat ya. Iya. Karena kadang-kadang orang keluhan penyakit rematik dianggap biasa-biasa saja. Iya, ada tuh dok yang datang nyeri sendi udah 1 tahun tapi minum obat sendiri sukanya. Nah itu juga ya kadang-kadang masyarakat begitu ya, beli obat sendiri sehingga bukannya sembuh. Selain penyakitnya berjalan terus juga terjadi efek samping dari obat ya itu efek samping dari obat. Nah itu yang ya. Jadi kewaspadaan penyakit rematik autoimun ya itu bila ada keluhan gejala yang berulang-ulang. Yang berulang. Minimal melibatkan 2 organ. Organ misalnya sendi, kemudian ada gangguan organ lain, misalnya apakah sakit kepala, kemudian daerah usus kah, dan sebagainya ya, atau nyeri-nyeri yang lain ya. Ada keluhan yang berulang-ulang. Gimana sih kita mewaspadai penyakit-penyakit rematik autoimun? Nah, kewaspadaan yang harus kita aware tuh dok. Iya, ini juga perlu kita informasikan ya kepada sahabat-sahabat semua. Jadi kapan kita harus curiga ya, waspada curiga bahwa itu suatu gejala penyakit rematik autoimun ya. Jadi apabila seseorang ya menderita, mengeluh keluhan yang berulang-ulang ya, berulang-ulang. Siap dokter. Apalagi melibatkan 2 organ ya, misalnya sakit kepala, ditambah nyeri sendi, apa sakit perut berulang-ulang ya, berulang-ulang ya. Jadi keluhan rematik muskuloskeletal tadi berulang-ulang itu sudah curiga penyakit autoimun ya, apalagi usia muda. Ya. Usia muda. Ya, apalagi usia muda ya. Dan juga bukan hanya keluhan muskuloskeletal yang harus waspadai, keluhan lain juga, misalnya kelelahan yang disebut bahasa kedokteran fatigue ya, kelelahan. Jadi orang itu cepat capek, yang nggak jelas ya kerja, ngapain capek, lelah aja. Nah itu atau demam ya, demam hilang timbul nggak jelas. Biasanya tidak terlalu tinggi, jadi berulang-ulang ya, berulang-ulang demamnya, nggak jelas sebabnya. Ya, jadi ada satu pasien dulu sahabat kita ya dirawat, dicurigai demam berdarah terus 1 bulan bisa 2 kali rawat inap ya. Trombositnya? Ya trombosit turun dan demam berulang-ulang. Jadi ternyata dia kena penyakit autoimun, itu lupus. Ya itu perlu diwaspadai ya. Jadi trombosit yang turun bisa karena autoimun. Jadi trombosit yang turun ya untuk semua, jangan hanya berpikir demam berdarah aja ya. Salah satu penyakit autoimun juga bisa menyebabkan kelainan trombosit gitu ya. Jadi itulah pada prinsipnya sahabat-sahabat semua, jadi kalau ada keluhan yang berulang-ulang apapun bentuknya, apa sakit kepala yang berulang-ulang nggak jelas sebabnya ya, bukan sakit kepala karena tidak punya duit ya. Nah itu jadi sakit kepala memang nggak jelas sebabnya ya. Nah itu nggak jelas ya. Ada pasien sahabat kita sering minum paracetamol terus setiap sakit kepala minum obat-obat sakit kepala ya. Jadi perlu diwaspadai ya, apalagi usia muda ya. Ada kadang-kadang juga
sahabat tiba-tiba sering pingsan ya, pingsan terus nggak jelas sebabnya, itu perlu dicurigai. Terus sahabat-sahabat semua ya terus berkonsultasi ke dokter. Nah mungkin memang untuk yang penting ke dokter terdekat dulu lah diperiksa. Terdekat berarti dokter nyaman ini? Iya, bukan. Jadi untuk daerah ya, turun di daerah. Nah kita juga sering memberikan ya informasi ke dokter-dokter kita di daerah. Mungkin sebagian sudah tahu tentang penyakit rematik autoimun ya, karena kita sering mengadakan webinar ya, menyebarkan informasi bagaimana penyakit rematik autoimun ini cepat didiagnosis, didiagnosis. Artinya cepat diketahui gitu, karena pada prinsipnya nanti kalau cepat diketahui, kemungkinan pengobatannya menjadi lebih hasilnya lebih bagus gitu. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat kenapa dokter? Nah ini jadi masalah nih. Kalau terlambat itu beda lagi tuh ya. Jadi ya kalau terlambat, jadi kalau terlambat karena penyakit autoimun biasanya kan timbul komplikasi ke organ-organ. Apalagi pasien penderita dengan lupus ya. Berat itu komplikasi. Nah itu, jadi kalau terlambat karena penyakit lupus yang disebut SLE ini itu bisa menyerang semua organ. Terutama organ-organ vital ya, bisa ginjal, jantung, otak ya, itu komplikasi yang bisa terjadi kalau tidak mendapat penanganan yang cepat. Apalagi diagnosisnya lambat diketahui itu ya dok? Ya memang ada beberapa kendala ya untuk diagnosis di daerah, kemungkinan pemeriksaan penunjangnya makin terbatas. Oh iya. Tapi kita sarankan untuk sahabat-sahabat yang di daerah konsultasi, karena kita juga sering memberi edukasi sudah ya kepada dokter umum supaya sejawat-sejawat kita daerah itu juga sudah mulai waspada, sehingga kalau ada kecurigaan fasilitas di daerah tidak memungkinkan segera diberikan rujukan. Nah ke rumah sakit atau tempat fasilitas kesehatan yang mampu laksana untuk mendiagnosis. Pemeriksaannya ada gitu ya, dokter konsultannya ada gitu. Setelah kita diagnosis diapakan? Keterangan ada? Pasiennya? Jangan didiamkan ya dok ya? Iya, jangan didiamkan. Terus diapakan dok? Nah, kalau didiamkan, jadi perlu diterapi tata laksana, diobati. Gimana cara ngobatinya? Cara ngobatnya berarti ada terapi non farmakologis dan farmakologis. Apa itu? Non farmakologis misalnya apa ya? Non farmakologis misalnya kalau pasien lupus tuh kadang-kadang tuh kena cahaya matahari tuh ketahan dokter. Iya. Merah-merah itu kan dokter. Nah sebaiknya berarti pakai sunscreen ya dokter. Nah itu sunscreen itu apa ya? Nggak ngerti. Sunscreen itu adalah tabir surya dokter. Ya, tabir surya ya, bukan tabir gini ya. Jadi pengobatan penyakit rematik autoimun itu yang tanpa obat. Non farmakologi tanpa obat. Yang terpenting, nah penting melenting ini ya, yang dilakukan oleh petugas medis adalah edukasi. Memberi penjelasan, menerima keluhan pasien. Karena kebanyakan dokter tuh malas mendengar keluhan pasien. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk sahabat-sahabat kita yang kena autoimun, dengarkan keluhan dia. Curhat dia, kalau saya di praktek itu kadang-kadang di klinik jadi lama lama. Memang kalau di rumah sakit karena banyak pasien mungkin agak terbatas ya. Kalau saya pribadi itu berikan, karena itu dia akan mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu. Itu kalau kita mengeluh, ada yang mendengarkan, ada yang mendengar keluhan kita tuh akan pasien merasa lebih nyaman gitu. Bisa sembuh aja tanpa obat ya dok. Nah begitu, jadi kita harus mendengarkan, edukasi. Setelah terdiagnosis, mengedukasi, jelaskan, ya, bukan menakut-nakuti ya. Jangan takut, oh ini nggak bisa sembuh. Nah gitu misalnya ada cara-cara lah kita melakukan edukasi supaya pasien tersebut, sahabat kita itu bisa berobat secara teratur. Dan kemana jalurnya? Untungnya saat ini ya obat-obat rematik autoimun itu sudah di cover ya sebagian besar. Di cover sama siapa? Sama dokternya dokter. Iya. Di cover sama program JKN. Jadi pemerintahnya udah support. Iya. Ini kita juga sebagai dokter sangat bersyukur ya. Jadi sudah di cover sebagian besar, walaupun ada beberapa yang belum bisa. Ini kita masih berjuang ya supaya semua obat-obat penyakit rematik autoimun ya
itu nanti kedepannya bisa diterima ya oleh sahabat-sahabat kita, sehingga hasilnya menjadi lebih baik, gitu ya. Terutama yang tahap lanjutan kali ya, Dok ya. Targetnya apa, Dokter Andada, kalau pasien rematik autoimun? Remisi. Nah, apa itu remisi? Nah, bukan komisi ya. Remisi. Ini banyak pertanyaan sebenarnya. Nah, remisi. Penyakit autoimun saya ini bisa sembuh atau enggak? Nah, itu masalahnya. Jadi dengan berat hati memang kita sampaikan ya bahwa penyakit rematik autoimun, karena itu memang penyakit sudah ya, makanya saya bilang sering itu adalah penyakit warisan. Warisan dari sononya. Jadi ya, warisan bukan hanya harta. Kadang-kadang kita juga dikasih warisan penyakit. Ya nggak apa-apa, terima saja. Ya legowo, menerima ya, orang Jawa bilang ya. Menerima. Yang jelas sudah ada jalan keluar. Jangan takut. Kalau kena penyakit rematik itu jangan takut. Jadi dokter sudah siap semua, ya siap siaga, akan memberi penjelasan, memberi penanganan, ya. Apalagi dengan ini Aisyah TV, kita akan memberikan edukasi ya seluas-luasnya, memberikan penjelasan apa yang ingin ditahu oleh sahabat kita maupun rekan-rekan masyarakat ya yang ingin tahu tentang penyakit, bukan hanya penyakit, bukan hanya penyakit rematik autoimun ya. Bukan aja penyakit rematik autoimun, semua penyakit rematik. Kalau ingin nanti dijelaskan, bisa request. Nah, request nanti apa yang bisa komen kan, Dokter? Iya, di komen apa yang ingin episode berikutnya, apa yang ingin dibahas. Nanti kita akan siapkan, begitu ya. Targetnya tadi adalah benar ya, apa? Remisi. Remisi itu apa artinya remisi? Remisi itu artinya bahwa pasien itu seperti cara awam ya bilang ya, sehat dalam tanda kutip ya, tidak ada keluhan, tidak ada keluhan, lab-labnya mungkin normal dengan pengobatan minimal. Nah, jadi pasien merasa sehat aja seperti orang sehat pada umumnya, walaupun ada beberapa masih menggunakan obat yang minimal. Nah, begitu ya, itu disebut remisi. Nah, cara kedokteran ada targetnya ya, remisi. Masing-masing penyakit itu kita ukur aktivitas penyakitnya. Nah, masing-masing punya alat pengukur aktivitas. Aktivitas penyakitnya. Ya, keparahan ada, kemudian kita ukur seberapa aktifnya penyakitnya. Nah, kalau sudah tidak aktif, itu disebut dengan remisi. Nah, itu target kita. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua ya nanti akan semua mencapai remisi. Amin. Ya, mencapai remisi. Dan jangan sungkan-sungkan, kalau saya pribadi ya, ada WhatsApp, itu kadang-kadang memang sudah banyak yang menanya pribadi ya ke saya tuh. Ya menanya WA, jadi konsultasi ke WA bisa, lewat Isaka TV bisa, siap sedia ya. Nah, jadi akan siap membantu. Jadi kita semua pertanyaan ya. Mungkin itu aja mungkin ya saat ini. Tapi tata laksananya udah edukasi aja, Dokter. Ada ya benar, lupa lagi ya. Balik lagi. Iya. Edukasi. Non farmakologi, tidak menggunakan obat-obatan. Tidak menggunakan obat-obatan, salah satunya edukasi, memberi penjelasan. Dokter harus menjelaskan sama pasien ya, pasien ya, sahabat ya, bahwa ini penyakitnya seperti ini, bahwa kedepannya pengobatannya seperti ini. Setelah edukasi, jangan lupa kita berikan saran untuk yang lain. Apa itu misalnya, Dok? Nah, exercise, kegiatan, ya jangan setelah sakit tidur terus, iya. Jadi harus aktivitas semampunya, ya sesuai kemampuan. Ya berolahraga lah gitu ya. Jadi sesuai kemampuan. Ya kalau sudah sakit sendi ya jangan olahraga dulu nanti. Mungkin olahraga tidak harus lari ya. Iya, Dokter. Di tempat tidur juga bisa. Jadi gerak-gerak tempat tidur ya, angkat-angkat kaki tempat tidur itu termasuk sudah exercise. Apa tujuan exercise? Gerakan itu adalah untuk mengurangi kekakuan ya. Jadi kalau kita baring terus nanti otot-otot lama-lama jadi kecil, sendi-sendi jadi kaku sehingga perlu digerakkan. Nah, kalau sudah nanti bisa aktivitas, nah boleh aktivitas yang lain ya. Apakah berenang, ya bersepeda sesuai kemampuan. Itu namanya exercise. Itu yang non farmakologi ya, tidak obat. Yang berikutnya jangan lupa masalah makanan. Walaupun makanan tidak terlalu, nah itu pertanyaan yang paling sering ya. Pantangannya apa, Dok? Nah itu masalahnya gitu. Sebenarnya makanan tidak rematik autoimun tidak ada berhubungan langsung ya, tapi tetap harus menjaga kesehatan secara umum. Jangan makan berlebihan ya.
makan lemak berlebihan sehingga timbul penyakit lain, lemak tinggi, ya, gula darah tinggi, jangan sampai. Harus melakukan, harus melakukan makanan yang seimbang, jangan berlebihan ya. Kemudian tidur, jangan begadang, nonton terus malam-malam ya. Jadi begadang, jangan begadang, istirahat yang cukup. Iya, kalau ada pas nonton bola nggak boleh. Ya, kan sekali-sekali aja. Setiap malam nonton bola toh. Iya, nggak usah ya, langsung. Iya. Kalau siaran ini tonton sampai habis. Nah, ini sasaran nonton sampai habis ya. Nonton sampai habis. Iya gitu. Dan juga pagi yang merokok, nah nggak boleh. Merokok atau kebiasaan yang jelek, minum alkohol itu tidak boleh. Ya, sahabat-sahabat semua ya. Kalau perempuan jarang ya, kalau siapa tuh yang laki-laki ya itu ya. Bisa juga kena laki-laki berarti ya dok ya? Ada. Jadi kalau lupus banyak pada perempuan ya. Memang penyakit autoimun itu banyak menyerang perempuan ya, tapi laki-laki juga bisa kena ya. Nah begitu. Setelah itu tadi yang non farmakologi tidak obat, baru kita obat-obat. Nah obat-obat itu memang nanti akan kita diskusikan. Jadi sharing sama pasien, sama sahabat kita. Inilah obat-obat yang akan diberikan. Nah, obat-obat kita harus jelaskan juga obat ini untuk apa, bagaimana cara meminumnya, kira-kira efek sampingnya apa. Nah, sehingga nanti kalau ada keluhan akibat obat, jadi sahabat kita udah tahu, gitu. Ya, jadi itulah tugas kita sebagai dokter, tenaga medis untuk menjelaskan ini obat supaya pasien ini, sahabat kita compliant, jadi kepatuhannya bagus. Dan juga saya sarankan sama sahabat-sahabat yang sudah sedang mengalami pengobatan ya, itu kalau sudah baik jangan stop sendiri obatnya. Jadi harus sesuai saran dokter ya. Kadang ada juga sahabat kita sudah baik stop sendiri, akhirnya timbul kumat. Yang disebut apa orang ada? Flare ya dok. Nah, kambuh. Bisa ya berarti ya dok. Kambuh atau bahasa Banjarnya flare. Flare begitu ya, kambuh gitu. Kalau itu jangan menghentikan obat secara tiba-tiba khusus untuk penyakit reumatik autoimun. Jadi dokternya akan menurunkan dosis, apakah dosis itulah makanya harus kontrol rutin ya. Terus minimal tiap bulan. Pertanyaannya berarti seumur hidup dok minum obat? Nah, kalau bilang kayak gitu kadang-kadang jangan bilang begitulah. Jadi seumur hidup artinya minum aja gitu. Jadi selama kalau bilang seumur hidup kadang-kadang pasiennya sedih gitu ya. Pokoknya anggap itu seperti makan. Makanya seumur hidup enggak? Iya dok. Nah, ada nggak orang berhentikan makan? Nggak ada. Nggak ada dok. Jadi anggap obat ini seperti kita makan. Kita kan seumur hidup makan dah. Semasih bernapas pasti makan. Nah, anggap begitu. Saya memberikan edukasi sama pasien begitu. Anggap ini yang sahabat ini makan itu bukan obat, itu makanan. Nah, ada yang makanan banyak jenisnya, ada yang sedikit. Nah, kalau makan siang mungkin banyak. Nah, jenisnya bermacam-macam. Begitu ya. Nah, dan jangan lupa kontrol rutin ke dokter ya. Dan sekarang sudah bagus ya, rujukan sudah baik ya. Hampir sebagian besar untuk penunjang juga sudah di cover dari JKN ya. Kita sangat bersyukur. Satu lagi mungkin dokter, kayaknya banyak kan yang mengelola stresnya ini kurang ya dokter untuk pasien-pasien rematik autoimun. Nah, keluhannya kadang-kadang banyak, keluhannya tentang apa problem sosialnya. Nah, itu mungkin perlu juga diwaspadai. Itu sangat penting melenting. Faktor psikis itu sangat penting ya. Yang sering saya temukan adalah bagaimana sahabat-sahabat kita ini ada yang memperhatikan. Makanya kita sebagai dokter, makanya dari kita ya, ISAKA, pengurus termasuk saya, itu kalau ada yang sakit kita kunjungi. Memberi support, memberi semangat. Karena kalau orang yang sedang kesusahan ada yang perhatikan, ya syukur-syukur kita. Nah, baik memberi support moral, nah atau yang lain, nah gitu ya. Jadi sesuai kemampuan. Nah, karena kita kalau ada yang sakit, mari kita sama-sama. Iya.
Kalau ada yang mau bergabung, silakan gitu. Kita terbuka ya. Bergabung di ISAKA maksudnya ya tadi? Boleh, karena ISAKA itu sama ini memang untuk yang sudah sahabat kita ya, sudah dengan pengobatan ya. Tapi tidak ada menutup kemungkinan kalau yang sudah mau bergabung, ingin tahu ya boleh-boleh saja. Gitu. Oh, jadi tidak menutup kemungkinan yang sehat pun kalau ya bisa tahu ya? Iya, karena itu perhimpunan awam ya, tidak hanya selama ini memang yang sudah dengan pengobatan ya. Kalau ada yang mau bergabung silakan. Nah itu, makanya pengurus ini di Kalimantan kan dok? Ya. Itu harus khusus di Kalimantan. Nah, bisa. karena ini senternya di Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan. Saat ini sih masih Kastelteng ya. Karena di tempat-tempat lain juga sudah punya. Kalimantan Sahabat Tetangga Kalimantan sudah ada namanya. Ya kalau kita tidak menutup ya, siapapun boleh bergabung. Siapapun boleh bergabung ya. Kalau mau ya. Jadi kita terbuka pada siapa saja yang ingin tahu ya, ingin bergabung, berdiskusi tentang penyakit rematik gitu. Ya. Nanti kita share mungkin ya dok ya. Kalau siapa yang ingin bergabung, kita kasih linknya untuk WA grupnya. Iya gitu. Jangan lupa follow. Iya. Follow kita ISAKA TV. Jangan lupa subscribe. Nah, ya begitu. Jadi prinsipnya kita akan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya ya untuk sahabat-sahabat semua. Bagaimana nanti kita cepat deteksi awal. Deteksi semakin cepat makin bagus, gitu ya. Makin cepat makin bagus. Makanya early detection, deteksi dini. Bukan hanya penyakit kanker ya. Nah, penyakit rematik autoimun juga perlu deteksi dini. Nah, begitu. Ya, saya kira itu. Mantap sekali, luar biasa sekali informasinya, Dokter Nyoman. Dan saya yakin semua sahabat kali ini semakin mengerti apa itu penyakit rematik, baik itu penyakit rematik autoimun maupun rematik non autoimun ya dokter. Bagaimana cara kecurigaannya, waspadanya gimana? Bagaimana tata laksananya? Targetnya apa? Itu ya tadi sudah dijelaskan secara umum ya, secara umum. Tapi udah lengkap dokter. Saya yakin kalau ada pertanyaan bisa langsung komentar di platform manapun yang ISAKA TV ini dirilis, oke? Nah, episode kali ini mungkin kita cukupkan sekian ya dokter. Jadi jangan lupa nanti ada episode lanjutan kan dokter, yang lebih seru, yang lebih informatif, kita beri edukasi yang lebih lagi mengenai rematik autoimun maupun non autoimun. Oke, saya mau panggil dulu teman-teman saya nih dokter. Teman-teman saya yang bajunya sama, yang samaan, ini dokter-dokter juga ini. Kita berdiri ya dok. Ayo. Jadi tadi kan kita sudah mempraktekkan salam ISAKA yang seperti ini ya dokter. Jadi ada lagi, itu gerakan semangat ISAKA. Nah, ini kami akan memperagakan gerakan semangat ISAKA. Teman-teman, sahabat-sahabat autoimun dimanapun berada dapat ikut mempraktekkan gerakan semangat ISAKA. Dokter Nyoman boleh mencontohkan terlebih dahulu gerakan semangat ISAKA-nya. Jadi dihadiri salam ISAKA. ISAKA sepertinya tangan kanan di depan ya begini. Kanan di depan, guys. Karena ISAKA, kemudian semangat begini, kuat, sehat. Ya, kita praktekkan ya. Praktekkan ya. Mulai. Bapak ya dokter ya. 1, 2, 3. ISAKA, semangat, kuat, sehat. Sampai jumpa.